Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk membahas materi perkuliahan manajemen internasional, yaitu pokok bahasan yang kedua tentang teori-teori yang melandasi manajemen internasional. Beberapa teori ekonomi yang melandasi atau yang mendasari aktivitas manajemen internasional diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori merkantilisme, kemudian teori keunggulan absolut, teori keunggulan komparatif, teori PLC internasional, teori keunggulan kompetitif bangsa-bangsa, dan teori investasi internasional. Teori ini penting untuk dipelajari karena tujuan dari mempelajari teori adalah sebagai pedoman, sebagai arah, sebagai petunjuk dalam melakukan praktek implementasi keseharian. Jadi tidak perlu diperdebatkan mana yang penting untuk dipelajari, teori atau praktek, keduanya adalah penting. Karena pada hakikatnya teori dilahirkan dari praktek. Ya. Namun memang ada teori yang memiliki kemampuan menjelaskan fenomena yang terjadi saat ini, ada juga teori yang sudah tidak lagi mampu menjelaskan fenomena saat ini. Nah, teori yang memiliki kemampuan menjelaskan fenomena yang terjadi saat ini, kita katakan teori tersebut sebagai teori yang kuat. Sedangkan sebaliknya, apabila terdapat teori yang tidak mampu lagi menjelaskan fenomena saat ini, kita kategorikan teori tersebut sebagai teori yang lemah. Nah, dalam ilmu manajemen, teori-teori berkembang lebih dinamis dibandingkan dalam ilmu eksak, karena ini terkait dengan kehidupan keseharian sosial manusia, ya, sehingga dinamikanya memang lebih cepat dan lebih berfluktuasi. Ya. Nah, penyempurnaan satu teori seringkali terjadi atas teori yang muncul terdahulu, karena hal ini disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, untuk kesempatan ini kita coba membahas teori-teori apa saja yang menjadi dasar dalam penerapan aktivitas lintas negara. Kita mulai, yang pertama adalah teori merkantilisme. Teori merkantilisme ini muncul pada tahun 1700-an. Teori ini menyatakan bahwa satu falsafah ekonomi yang berdasarkan keyakinan bahwa kemakmuran sebuah negara bergantung pada harta yang terakumulasi, dan harta ini biasanya berwujud emas. Kemudian poin kedua dari merkantilisme menyatakan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran, kebijaksanaan pemerintah hendaknya meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Nah, kita lihat isi dari teori ini, bisa kita tarik satu kesimpulan bahwa teori ini relevansinya apabila kita lihat dengan kondisi saat ini, ada hal yang masih relevan, ada juga yang sudah tidak relevan lagi. Ya. Yang pertama, kemakmuran sebuah negara bergantung pada harta yang terakumulasi. Nah, kalau kita lihat pada fenomena saat ini, sekarang tahun 2020, pada kenyataannya negara makmur bukan dipengaruhi oleh akumulasi harta atau emas yang dia miliki. Ya. Nah, namun pada kenyataannya banyak negara yang kandungan emasnya berlimpah, namun tidak juga menjadi penopang dia untuk menjadi lebih makmur. Ya. Sehingga untuk pernyataan yang pertama ini sudah tidak relevan lagi untuk kondisi saat ini. Ya. Nah, isi pernyataan kedua dari teori ini bahwa kemakmuran hendaknya dapat ditingkatkan melalui peningkatan ekspor dan impor, ini masih sangat relevan, di mana memang ya kenyataannya hingga saat ini pun upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan kemakmuran itu dilakukan melalui peningkatan ekspor dan mengurangi impor.
Teori merkantilisme dinyatakan sebagai salah satu teori yang mendasari aktivitas internasional. Itu dikarenakan pada bagian kedua menunjukkan adanya kegiatan ekspor impor. Kegiatan ekspor impor ini merupakan kegiatan yang melibatkan interaksi dagang antar negara, sehingga terjadi interaksi antar negara. Sehingga inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk aktivitas internasional. Kita lanjutkan pada teori yang kedua, yaitu teori keunggulan absolut. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith pada tahun 1776. Ya. Nah, teori ini menyatakan bahwa setiap negara mampu memproduksi suatu barang tertentu secara lebih efisien daripada negara lain apabila negara tersebut memiliki keunggulan absolut. Nah, keunggulan absolut ini maksudnya adalah keunggulan yang memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada negara tersebut, seperti letak geografis yang strategis, kondisi kandungan alam yang berlimpah, hasil hutan, hasil laut yang banyak dan berlimpah, tanah yang subur. Nah, itu semua adalah keunggulan absolut, ya. Nah, mengapa teori ini dikatakan sebagai teori yang mendasari aktivitas internasional? Nah, kita lihat pernyataan pertama dari rangkuman teori ini menyebutkan bahwa negara akan mampu memproduksi secara lebih efisien dibandingkan negara lain apabila negara tersebut memiliki keunggulan absolut. Dari pernyataan ini maka menunjukkan bahwa negara yang tidak memiliki keunggulan absolut tidak akan mampu berproduksi dibandingkan negara yang memiliki keunggulan absolut. Nah, sehingga negara yang memiliki keunggulan absolut akan melakukan ekspor untuk memenuhi permintaan kebutuhan dalam negeri negara yang tidak memiliki keunggulan absolut. Nah, sehingga terjadi interaksi antar negara. Nah, inilah yang mendasari sehingga teori keunggulan absolut ini dijadikan sebagai teori mendasari aktivitas internasional. Nah, berikutnya, bagaimana relevansi teori keunggulan absolut pada kondisi saat ini? Nah, kita lihat di tahun 2020 sekarang, apakah negara yang memiliki keunggulan absolut pasti mereka mampu berproduksi lebih efisien dibandingkan negara lain? Nah, pada kenyataannya tidak, ya. Kita ambil contoh Jepang. Jepang minim sekali keunggulan absolutnya. Kondisi letak geografisnya yang mengakibatkan negara ini sering sekali mengalami bencana gempa bumi, ya. Namun kemampuan berproduksi mereka ternyata lebih baik, lebih efisien dibandingkan dengan Indonesia. Mohon maaf, contohnya kita sangat memiliki keunggulan absolut yang luar biasa, tapi kemampuan produksinya tidak sebanding dengan Jepang. Begitu juga Singapura, negara yang kecil, tapi saat ini kemampuannya juga sudah luar biasa. Belanda demikian, ya. Sangat minim juga datarannya, kemudian pasir di laut dikeruk untuk kemudian dijadikan dataran, untuk dijadikan daratan, ya. Nah, sehingga kita lihat kemampuan berproduksinya ternyata juga lebih baik, ya, dibandingkan ya kita atau negara-negara lainnya di Afrika misalnya yang punya keunggulan absolut, ya. Jadi bisa kita katakan bahwa teori keunggulan absolut sudah tidak relevan lagi untuk kondisi saat ini, ya. Teori selanjutnya yang ketiga yang akan kita bahas adalah teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo 1817, ya. Jadi David Ricardo mencoba untuk mengkritisi teori keunggulan absolut
yang dikemukakan oleh Adam Smith. Nah, apa yang dikritisi, ya, di sini David Ricardo menyatakan, sekalipun sebuah negara memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi beberapa barang, tetapi selama negara yang lebih lemah keunggulan absolutnya memiliki keunggulan komparatif pada produksi salah satu barang, maka perdagangan tetap bisa terjadi. Ya. Nah, jadi kalau menurut teori keunggulan absolut, ya, kita ambil contoh, misalnya ada 3 negara, negara A, negara B, dan negara C. Ya. Negara A memiliki keunggulan absolut, negara B memiliki keunggulan absolut, negara C tidak memiliki keunggulan absolut. Nah, menurut teori keunggulan absolut, perdagangan akan dapat terjadi antara negara A yang memiliki keunggulan absolut dan negara C yang tidak memiliki keunggulan absolut. Atau antara negara B yang tidak memiliki keunggulan absolut dengan negara C yang tidak memiliki keunggulan absolut. Tidak akan terjadi perdagangan di antara negara-negara yang sama-sama memiliki keunggulan absolut, yaitu negara A dan negara B pada contoh ini, ya. Nah, ini yang dikritisi oleh David Ricardo. Menurut David Ricardo, perdagangan di antara negara tetap bisa terjadi di antara negara-negara yang sama-sama punya keunggulan absolut. Nah, namun ketika dikomparasikan, keunggulan absolut negara tersebut berbeda-beda, ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh berikut. Ya. Pada contoh ini kita mendapatkan informasi tentang lamanya jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi kulkas dan televisi, ya. Nah, di Prancis untuk memproduksi kulkas dibutuhkan selama 20 jam kerja pengerjaan, ya. Nah, kemudian untuk memproduksi TV diperlukan 10 jam kerja. Nah, sedangkan Jerman kemampuan untuk memproduksi kulkas membutuhkan waktu 16 jam kerja, dan untuk memproduksi TV membutuhkan waktu selama 32 jam kerja. Nah, dari data ini, ya, kalau kita lihat, menurut teori keunggulan absolut, antara Prancis dan Jerman tidak akan terjadi perdagangan. Mengapa demikian? Ya, karena Prancis dan Jerman sama-sama punya kemampuan menghasilkan kulkas dan televisi. Namun, menurut teori keunggulan komparatif, perdagangan akan terjadi di antara negara Prancis dan Jerman. Mengapa? Ya, karena Prancis dan Jerman memiliki keunggulan absolut yang berbeda. Memiliki keunggulan komparatif yang berbeda dalam memproduksi kulkas dan televisi. Nah, berbedanya kita lihat dari kemampuan jam kerja, ya, jam kerja yang diperlukan, ya. Nah, Prancis itu sebaiknya memproduksi televisi karena mereka mampu mengerjakannya lebih cepat dibandingkan Jerman. Nah, sedangkan di Jerman sebaiknya fokus memproduksi kulkas, ya, karena lebih cepat jam kerjanya, ya. Jadi waktunya lebih cepat untuk menyelesaikan produksi kulkas tersebut, 1 unit kulkas. Nah, demikianlah teori keunggulan komparatif, ya. Kita lanjutkan. Teori yang keempat adalah teori internasional product life cycle. Teori ini dikemukakan oleh Raymond Vernon pada tahun 1966. Ada 3 pendekatan untuk penyebarluasan produk secara internasional menurut Raymond Vernon. Yang pertama, pendekatan air terjun, pendekatan air hujan yang kedua, dan yang ketiga pendekatan ekspor-impor, ya. Nah, berbeda dari 3 teori sebelumnya, pada teori internasional product life cycle ini menjelaskan tentang bagaimana penyebarluasan produk ke berbagai negara secara internasional, ya. Jadi kalau sebelumnya teori merkantilisme, teori keunggulan absolut,
teori keunggulan komparatif itu melihat dari sisi supply, artinya kemampuan memproduksi yang dimiliki oleh negara, ya. Nah, tapi kalau teori yang dikemukakan Raymond Vernon ini, dia melihat dari sisi penyebarluasan produk tadi ke berbagai negara, ya. Nah, kita lihat pendekatan air terjun ini maksudnya adalah, ya, kalau digambarkan seperti ini, ya, apa maknanya? Pendekatan air terjun berjenjang menjelaskan bahwa penyebarluasan produk ke berbagai negara secara internasional terjadi secara bertahap, mulai dari negara maju, kemudian ke negara berkembang, berlanjut ke negara terbelakang. Ya. Nah, pendekatan yang kedua adalah pendekatan air hujan. Nah, digambarkan kira-kira seperti ini, ya. Apa maksudnya? Penyebarluasan produk ke berbagai negara secara internasional terjadi secara serentak atau merata di antara negara berpendapatan tinggi, menengah, dan berpendapatan rendah. Nah, mana pendekatan yang relevan pada saat ini? Apakah pendekatan air terjun atau pendekatan air hujan, ya? Nah, kalau kita lihat, ya, seumpama barang bahan makanan pokok lah misalnya, ya, atau buah-buahan, ya. Buah-buahan itu dibutuhkan oleh semua manusia. Demikian juga bahan makanan pokok, ya. Tentunya penyebarluasannya ini pun apabila tidak sesegera mungkin, sangat dikhawatirkan terjadi kerusakan dari bahan makanan tadi, ya. Nah, sehingga bahan makanan kita bisa ambil contoh penyebarluasannya itu secara menggunakan pendekatan air hujan, ya, secara merata, ya. Nah, lantas apakah pendekatan air terjun sudah tidak relevan? Ya, masih sangat relevan, ya. Jadi ketika kategori produk itu adalah kategori produk yang mengandung nilai inovasi dan kandungan teknologi tinggi, cenderung penyebarluasannya bertahap, mulai dari negara maju, tempat penemuan produk tersebut terjadi, kemudian berlanjut ke negara berkembang, dan berlanjut ke negara terbelakang. Mengapa berurut seperti ini? Ya, karena ini disesuaikan dengan situasi daya beli masyarakat. Pada awal produk baru diluncurkan, tentunya membutuhkan riset-riset dan pengembangan. Riset dan pengembangan ini banyak dilakukan di negara maju, ya, karena kemampuan finansialnya yang lebih tinggi. Nah, biaya riset dan pengembangan selanjutnya akan terakumulasi dalam perhitungan harga pokok produksi barang tersebut, sehingga wajar saja harga jualnya menjadi lebih tinggi untuk tahap-tahap awal produksi produk ini dilakukan. Nah, pada produksi selanjutnya, pembebanan biaya riset dan development itu tidak terjadi lagi, artinya sudah habis, sehingga harga pokok penjualan bisa menjadi lebih turun. Nah, hal ini mengakibatkan harga jual menjadi bisa lebih rendah. Nah, pada saat inilah harga jual yang demikian itu dianggap sesuai dengan daya beli masyarakat yang berada di pendapatan menengah. Nah, sehingga pemasaran penyebarluasan produk dilakukan ke negara berpendapatan menengah atau negara berkembang, ya. Nah, berikutnya berlanjut ke negara terbelakang, ya. Nah, demikian kira-kira jadi jawaban atas pertanyaan relevansi teori pendekatan air hujan dan air terjun ini adalah tergantung pada kategori produknya. Ketika produk adalah produk yang mampu memenuhi kebutuhan universal seperti misalnya bahan makanan, buah-buahan, bahan pokok tadi, ya, itu disebarluaskan dengan pendekatan, dapat dijelaskan penyebarluasannya dengan pendekatan air hujan, ya. Namun
pada kategori produk yang memiliki kandungan nilai inovasi dan teknologi, maka kenyataan yang terjadi adalah penyebarluasan ini menggunakan pendekatan air terjun. Ya. Nah, masih teori PLC internasional menurut Raymond Vernon, yang ketiga adalah pendekatan ekspor-impor. Ya. Kita lihat di sini ada 3 kondisi di 3 negara, ya, sebagaimana slide ini. Nah, kondisi pertama itu menunjukkan situasi yang terjadi di negara berpendapatan tinggi tempat penemuan terjadi. Situasi kedua adalah situasi yang terjadi di negara berpendapatan tinggi lainnya dan berpendapatan menengah. Situasi ketiga adalah situasi yang terjadi di negara berpendapatan rendah. Ya. Nah, ini semestinya gambarnya turun ke bawah ya. Jadi 1, 2, 3 ini berderet ke bawah. Tapi karena tidak mencukupi, untuk slide ini diletakkan posisi gambar 3 di samping. Ya. Nah, kita lihat satu persatu. Pada situasi pertama, kondisi yang terjadi di negara maju, tempat penemuan terjadi, ya, dan negara berpendapatan tinggi. Pada tahap awal, kemampuan produksi itu semakin meningkat dan meningkatnya tajam. Ya. Demikian juga pada periode kedua terjadi peningkatan, namun peningkatannya tidak setinggi pada tahap pertama. Malahan di akhir tahap kedua itu mulai stabil, dan pada periode ketiga mulai terjadi penurunan produksi. Ya. Nah, kemudian untuk konsumsinya pada periode awal, konsumsi itu lebih rendah, maksudnya konsumsi dalam negeri lebih rendah dari kemampuan produksi dalam negerinya, sehingga mereka melakukan ekspor. Ya. Hingga pada awal atau pertengahan periode ketiga. Ya. Nah, pada periode ketiga ini terjadi penurunan produksi, namun konsumsinya terjadi peningkatan, ya. Nah, sehingga konsumsi lebih besar daripada produksi. Nah, disinilah saatnya negara ini melakukan impor. Sekarang kita lihat situasi yang terjadi pada negara berpendapatan tinggi lainnya dan berpendapatan menengah. Ya. Negara berpendapatan tinggi lainnya maksudnya negara berpendapatan tinggi bukan tempat penemuan terjadi. Pada periode awal, ya, konsumsi mengalami peningkatan. Hingga pada akhir periode ketiga terjadi penurunan. Kemampuan produksi ini masih rendah pada periode awal, kemudian mulai mengalami peningkatan pada periode kedua hingga periode ketiga. Produksinya mulai semakin meningkat. Nah, ketika konsumsi dalam negeri itu lebih tinggi dari kemampuan produksi dalam negeri, maka kelompok negara ini melakukan impor. Nah, namun di ujung periode ketiga mereka melakukan ekspor karena produksi dalam negerinya itu sudah lebih tinggi, ya, dibandingkan dengan konsumsi di dalam negerinya. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini di periode ketiga pada negara yang tempat penemuan terjadi mereka melakukan impor. Nah, di negara tempat berpendapatan menengah dan pendapatan tinggi lainnya, pada situasi ini mereka melakukan ekspor. Ya. Nah, sekarang situasi yang terjadi di negara berpendapatan rendah, konsumsi dalam negeri terjadi pada pertengahan periode awal, meningkat terus sampai ke periode ketiga, tapi peningkatannya tidak signifikan, ya, meningkat tapi sedikit saja. Nah, kemampuan produksi baru bisa dilakukan pada akhir periode kedua. Nah, sehingga ketika konsumsi dalam negerinya memang lebih tinggi dari produksinya, mereka melakukan impor. Nah, pada akhir periode ketiga barulah
mereka memperlihatkan kemampuan produksi yang tinggi yang melebihi konsumsi dalam negerinya, sehingga pada titik ini mereka melakukan ekspor. Ya. Nah, apa simpulan dari penjelasan tadi? Hal ini menunjukkan bahwa negara yang awalnya berperan sebagai eksportir, pada periode waktu berikutnya dapat berubah peran menjadi importir. Demikian pula sebaliknya, negara yang awalnya berperan sebagai importir, pada periode waktu berikutnya berubah peran menjadi sebagai eksportir. Ya. Nah, mengapa bisa terjadi situasi yang demikian? Ini terjadi karena adanya perubahan permintaan pasar. Ya. Kita ambil contoh, misalnya untuk mesin fotokopi. Ya, mesin fotokopi ini adalah mesin yang merupakan barang elektronik dengan kandungan nilai teknologi. Ya. Tentunya ini ditemukan oleh awalnya ditemukan oleh negara maju, karena kemampuan riset mereka memang lebih baik di sana. Mereka bisa fokus untuk melakukan pengembangan dan inovasi-inovasi produk. Nah, permintaan terhadap penggunaan mesin fotokopi itu juga awalnya terjadi di negara berpendapatan tinggi. Nah, sedangkan di negara berkembang dan terbelakang itu tidak terlalu signifikan, ya. Nah, karena ingat saja dulu itu kalau untuk menggandakan berkas, ya, kita harus menggunakan mesin ketik yang menggunakan karbon, ya. Nah, sehingga luar biasa tingkat kerumitannya, kalau salah wah ribet sekali, ya. Nah, fenomenanya seperti itu. Lambat laun di negara berpendapatan tinggi tempat penemuan ini berupaya untuk mengkampanyekan paperless, ya. Jadi meminimalkan penggunaan kertas. Nah, ini terjadi juga dilatar belakangi oleh adanya isu-isu untuk lebih peduli terhadap pelestarian lingkungan, ya. Karena kertas ini kan dibuat dari pohon, ya, tumbuhan. Nah, apabila ditebang secara berlebihan, ini akan berdampak pada kerusakan lingkungan, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya, ya. Sehingga mereka mengkampanyekan untuk pelestarian lingkungan, sehingga kerusakan alam itu bisa teratasi atau diminimalisir. Nah, sehingga penggunaan kertas itu dibatasi. Mereka lebih menggunakan email, ya, kemudian copy file melalui flash disk dan peralatan lainnya. Nah, inilah yang kemudian berdampak pada penurunan permintaan terhadap mesin fotokopi di negara maju, ya. Nah, karena permintaannya itu juga memang sudah tidak signifikan lagi, maka dianggap tidak menguntungkan kalau memproduksi sendiri. Nah, mereka merasa ya lebih menguntungkan kalau kita impor saja dari negara lain, ya. Nah, kemudian yang terjadi di negara berpendapatan menengah, ya, ini ketika permintaan terhadap penggunaan kertas itu semakin tinggi, mendorong upaya-upaya untuk memiliki kemampuan memproduksi mesin fotokopi sendiri. Ditambah lagi dengan adanya kebijakan untuk mendorong masuknya investasi asing yang diharapkan bisa berkontribusi bagi perekonomian, peningkatan pertumbuhan kesejahteraan, transfer atau ahli teknologi. Nah, sehingga terjadilah transfer ahli teknologi termasuk dalam memproduksi mesin fotokopi ini. Nah, lambat laun kemampuan produksi semakin membaik, semakin tinggi, sehingga jumlah yang diproduksi juga semakin tinggi, ya. Nah, kemudian karena tadi semakin baik kemampuan produksinya, ini akan mendorong terjadinya ekspor, ya, sehingga pada periode ketiga di negara berpendapatan menengah ekspor itu terjadi. Nah, demikian pula yang terjadi di negara berpendapatan rendah. Nah, cuma
di sana memang konsumsinya itu lebih rendah ya, dibandingkan yang lain, karena memang ini terkait dengan pendapatan masyarakat yang berhubungan dengan daya beli ya, sehingga pemanfaatan mesin fotokopi ini juga tidak setinggi pada konsumsi di negara berpendapatan tinggi atau menengah lainnya ya. Nah, demikian kira-kira penjelasannya. Jadi tidak menutup kemungkinan satu negara yang awalnya sebagai pengekspor kemudian berperan sebagai pengimpor, sebaliknya awalnya mengimpor, selanjutnya pada periode waktu berikutnya sebagai pengekspor. Nah, kita lanjutkan untuk teori yang kelima, yaitu teori keunggulan kompetitif Michael E. Porter. Teori ini dikemukakan pada tahun 1990 ya. Teori keunggulan kompetitif ini menyatakan bahwa terdapat 4 atribut utama yang bisa membentuk lingkungan di mana perusahaan-perusahaan lokal mampu berkompetisi sedemikian rupa sehingga mendorong terciptanya keunggulan bersaing. Keempat atribut ini adalah yang pertama, strategi, struktur, persaingan perusahaan. Yang kedua adalah kondisi, faktor produksi. Yang ketiga, kondisi permintaan. Dan yang keempat, industri terkait dan industri pendukung. Nah, keempat faktor ini saling terkait satu sama lainnya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri-sendiri ya. Nah, jadi ini adalah modal dasar yang bisa membentuk lingkungan kondusif sehingga perusahaan-perusahaan lokal di suatu negara akan memiliki keunggulan kompetitif ya. Nah, keunggulan kompetitif ini ya dilahirkan melalui 4 atribut ini ya. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, faktor atau atribut strategi struktur persaingan perusahaan. Strategi di sini maksudnya adalah strategi yang dirancang atau disusun dengan baik ya. Seperti apa strategi yang baik? Ini sudah dijelaskan ya pada mata kuliah manajemen strategi. Kita lihat sedikit ya. Perumusan strategi yang efektif itu harus berdasarkan pada visi, misi, dan tujuan organisasi ya. Sehingga jelas apa yang harus dilakukan. Perumusan visi, misi, tujuan harus didahulukan dengan adanya analisa lingkungan, baik eksternal maupun internal ya. Nah, jadi untuk merumuskan strategi ini harus diawali dengan melihat fenomena yang terjadi, baik yang ada di lingkungan eksternal maupun yang ada di lingkungan internal. Analisa terhadap lingkungan eksternal ada yang makro, ada yang mikro. Yang makro misalnya meliputi lingkungan ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, demografi, alam, teknologi, dan hankam ya, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Nah, sedangkan yang eksternal mikro ini diantaranya pesaing, pembeli, perantara, pemasok, pengguna layanan, dan stakeholder lainnya yang berkepentingan yang mempengaruhi kinerja organisasi ya. Nah, hasil pengamatan lingkungan eksternal ini selanjutnya kita inventarisir bagaimana dampaknya bagi organisasi. Apabila faktor lingkungan eksternal tadi memberikan dampak positif, maka akan teridentifikasi sebagai peluang. Namun apabila teridentifikasi sebagai kelemahan, mohon maaf, apabila faktor lingkungan eksternal tadi menunjukkan dampak negatif bagi organisasi, maka dia teridentifikasi sebagai ancaman ya. Demikian juga kita lakukan analisa juga terhadap kondisi internal organisasi. Nah, kondisi internal organisasi ini diamati dalam hal aset-aset yang dimiliki, sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Apakah sumber daya dalam keuangan, sumber daya dalam
tenaga kerja atau sumber daya manusia, sumber daya untuk produksi atau kegiatan operasional, sumber daya untuk melakukan kegiatan pemasaran, dan berbagai sumber daya yang dimiliki. Nah, kondisi internal sumber daya ini selanjutnya diidentifikasi. Apakah memiliki keterbatasan atau keunggulan? Kalau sumber daya internal tadi memiliki keterbatasan, nah kita identifikasi sebagai kelemahan. Namun apabila sumber daya internal organisasi kita ini memiliki keunggulan, maka dia teridentifikasi sebagai kekuatan. Nah, setelah kita mampu menginventarisir kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman ini, inilah dasar kita untuk menyusun visi. Visi ini adalah harapan, cita-cita, keinginan, mimpi yang ingin diwujudkan oleh organisasi. Nah, kita berharap mimpi ini adalah mimpi yang dapat diimplementasikan, sehingga mimpi ini harus realistis. Supaya realistis, makanya visi disusun berdasarkan hasil analisa terhadap lingkungan eksternal dan internal, ya. Nah, mimpi, keinginan, harapan, cita-cita yang tertuang dalam rumusan visi ini selanjutnya ini kan merupakan sesuatu yang masih abstrak, maka perlu diimplementasikan lebih lanjut, dikonkretkan lebih lanjut yang dituangkan dalam aktivitas utama apa yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan visi tadi. Nah, itulah yang kita rangkum menjadi rumusan misi, ya. Jadi misi adalah aktivitas utama yang dilakukan untuk mewujudkan visi. Nah, jadi misalnya kalau visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing dan berakhlak mulia, ya. Nah, ini akan kita wujudkan melalui misi yang seperti apa? 1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi bagi masyarakat dan dunia usaha. Nah, seperti itu kira-kira misinya, ya. Nah, selanjutnya aktivitas utama tadi kita arahkan untuk mencapai hasil akhir. Nah, inilah yang merupakan tujuan dari organisasi. Jadi hasil akhir yang ingin dicapai, ya. Nah, setelah kita rumuskan visi misi tujuan, barulah kita merumuskan strategi, ya. Nah, strategi, jadi dengan demikian strategi ini kita harapkan adalah strategi yang betul-betul relevan, betul-betul memang mampu untuk kita terapkan. Karena itu maka perlu kita sesuaikan dengan pengamatan lingkungan dan perumusan visi misi terlebih dahulu, ya. Nah, perumusan strategi ini jadi misalnya apakah kita sebaiknya melakukan ekspansi, melakukan penciutan, atau strategi kombinasi, atau strategi aliansi, atau strategi stabilitas. Nah, itu semuanya tergantung pada hasil analisa lingkungan, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan visi misi tujuan yang kita susun, ya. Nah, setelah itu barulah strategi kita implementasikan. Nah, untuk mengimplementasikan strategi ini, maka kita berharap strategi yang sudah kita rumuskan ini mudah untuk diimplementasikan. Maka perlu kita rangkul dalam satu wadah, yaitu struktur organisasi, ya. Nah, jadi struktur organisasi ini kita susun setelah menyusun strategi. Nah, diharapkan dengan struktur organisasi yang ada, kita akan lebih mudah untuk, lebih fleksibel untuk mampu menerapkan strategi yang dirumuskan tadi. Nah, barulah kemudian di ujung kita lakukan evaluasi dan pengendalian. Nah, evaluasi dan pengendalian ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa apa yang telah kita rencanakan itu memang dapat kita terapkan. Apa yang kita laksanakan itu sesuai dengan yang kita rencanakan, ya. Kita berharap bisa meminimalisir kemungkinan kesalahan yang terjadi, sehingga dilakukan umpan balik pada setiap proses dalam menyusun strategi ini, ya. Oke. Nah, berikutnya terkait dengan struktur organisasi. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa menyusun struktur organisasi ini merupakan ranah implementasi strategi. Jadi struktur organisasi ini disusun setelah kita melakukan perumusan strategi tersebut. Supaya apa? Strategi yang kita susun ini mudah untuk bisa kita implementasikan, ya. Nah,
Persaingan, jadi di sini persaingan yang seperti apa yang mampu mematangkan organisasi sehingga berhasil meraih keunggulan bersaing. Nah, diharapkan kondisi persaingan ini adalah kondisi persaingan yang kondusif. Yang kondusif yang seperti apa? Yang fair competition atau persaingan yang sehat. Mampu bersaing bukan karena diproteksi, bukan karena dilindungi, bukan karena diberikan bantuan subsidi, tapi mampu bersaing ya karena memang kinerja dari organisasi ini yang handal. Ya. Oke. Jadi prestasi-prestasi yang diraih ini atas kinerja yang memang mampu dihasilkan, itu maksudnya. Kita lanjutkan kepada atribut yang kedua, yaitu kondisi faktor produksi. Ya. Nah, faktor produksi ini kita kenal dengan istilah 6M. Man, money, material, machine, method, dan market. Ya. Nah, man ini maksudnya sumber daya manusia. Ya. Sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, jumlah yang memadai, kemudian etos kerja yang tinggi, ini tentunya akan sangat kondusif ya, menjadikan sumber bagi keunggulan bersaing. Kemudian money ini maksudnya dana atau modal yang dimiliki, ya tentu memang uang bukan segala-galanya, tapi untuk melakukan segala-galanya kita membutuhkan uang ya. Material ini merupakan bahan pasokan. Jadi bahan pasokan, kita ingin menghasilkan produk jadi yang berkualitas, maka harus bersumber dari bahan pasokan yang berkualitas. Jadi bahan pasokan ini bisa berupa bahan baku, bahan setengah jadi, bahan persediaan, bahan penolong atau bahan pelengkap. Ya. Nah, kemudian mesin ini adalah alat untuk memproduksi. Tentunya mesin yang handal ini sangat diharapkan sehingga mampu menghasilkan hasil produksi yang terbaik ya. Jadi contoh saja misalnya seorang dokter tidak akan mampu mendiagnosa penyakit dengan tepat apabila peralatan medis itu tidak memadai ya, karena kemampuan deteksi itu sangat dipengaruhi oleh peralatan medis ya. Nah, banyak sekali orang Pontianak ini kalau berobat ke Kuching, ke Malaysia ya. Jadi sebenarnya kemampuan dokternya ya sama, tapi karena peralatan medisnya memang lebih mumpuni sehingga kemampuan deteksi itu menjadi lebih cepat dan tepat ya. Nah, berikutnya adalah metode. Metode ini maksudnya cara kerja ya. Mesin yang update, yang terbaru, yang high teknologi, kemudian material bahan bakunya juga yang kualitas nomor 1, tenaga kerjanya juga masih berusia produktif, tapi kalau cara atau teknik pengerjaannya ini tidak tepat, itu tidak akan berarti apa-apa, tidak akan mampu menghasilkan produk jadi yang berkualitas. Jadi cara kerja ini juga menjadi satu hal penting ya. Nah, cara kerja ini tentunya harus kita sesuaikan dengan kondisi mesin ya. Apakah full otomatis, apakah semi otomatis? Karena bisa saja kalau cara kerjanya tidak baik, ini akan memperpendek umur ekonomis mesin ya. Nah, dan juga akan berpengaruh terhadap hasil ya. Lalu yang berikutnya adalah market. Market di sini maksudnya bagaimana serapan hasil produksi untuk dijual. Ya. Nah, pada beberapa tahun yang lalu ya, mungkin 10 tahun yang lalu ya, kalau kita lihat di Sambas itu banyak sekali jeruk-jeruk yang tidak terserap oleh pasar ya, sehingga harga jeruk sangat turun, petani juga merugi, harga jualnya tidak menutup biaya produksinya. Jadi mereka berdemo, jeruk dibuang ke jalan ya. Nah, ini karena apa? Karena tidak adanya pasar untuk jeruk Sambas pada saat itu ya. Nah, upaya untuk membuka akses pasar ini menjadi sesuatu yang penting karena
ya tentunya percuma saja kalau kita berupaya untuk meningkatkan produksi, tapi penyerapan atau permintaan dari hasil produksi tadi terbatas atau minim. Nah, sehingga akses pasar harus dibuka. Nah, mungkin di sini caranya adalah dengan membuat bahan olahan dari jeruk sehingga bisa lebih awet, konsumsinya juga bisa lebih bervariasi ya. Oke. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah kondisi permintaan ya. Nah, kondisi permintaan yang kondusif itu yang seperti apa? Kita bisa bahas permintaan itu dari sisi kuantitas dan dari sisi kualitas. Dari sisi kuantitas, permintaan ini dilihat dari jumlah ya. Jumlah permintaan tinggi atau rendahnya akan tergantung pada jumlah kebutuhan. Jumlah kebutuhan itu naik atau turunnya akan tergantung pada jumlah populasi. Jadi populasi di suatu wilayah yang tinggi ini akan memperlihatkan adanya kebutuhan yang tinggi pula. Kebutuhan yang tinggi ini apabila diimbangi dengan adanya daya beli, maka jadilah dia menjadi permintaan ya. Nah, jadi inilah yang menyebabkan mengapa banyak investor asing itu melirik pasar Indonesia, karena dari sisi kuantitas Indonesia ini memang kondusif ya untuk permintaannya karena jumlah populasinya besar. Nah, berikutnya permintaan dari sisi kualitas ya. Permintaan dari sisi kualitas bisa kita lihat dari dua hal. Yang pertama dari daya beli dan yang kedua dari gaya konsumsi. Nah, dari daya beli ini tinggi rendahnya daya beli dipengaruhi oleh tingkat pendapatan ya. Nah, dan dari gaya konsumsi ini dipengaruhi gaya konsumsi ini maksudnya adalah bagaimana pola mengkonsumsi yang dilakukan oleh masyarakat umumnya di satu wilayah. Nah, ada tipe yang cenderung utilitarian dan ada tipe yang cenderung hedonis. Gaya konsumsi cenderung utilitarian ini maksudnya membeli berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan ya. Sedangkan hedonis ini membeli berdasarkan keinginan atau lebih familiar kita sebut dengan doyan belanja ya. Nah, kalau masyarakat Indonesia ini dari beberapa temuan penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan gaya konsumsinya lebih berat ke tipe yang hedonis ya. Nah, inilah kemudian yang menjadi sasaran bagi pemasar untuk turut bermain di pasar Indonesia. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari daya beli itu di Indonesia ini kan distribusi pendapatannya tidak merata ya. Jadi daya belinya pun demikian, ada yang daya belinya tinggi, sedang, rendah ya. Nah, namun di kita ini yang menjadi menarik minat investor asing itu adalah gaya konsumsinya yang cenderung hedonis, sehingga mudah untuk dilakukan persuasi-persuasi sehingga melakukan konsumsi ya. Atribut keempat adalah industri terkait dan industri pendukung ya. Industri terkait ini maksudnya bagaimana keberadaan pemasok, perantara, dan partner-partner bisnis lainnya yang dapat menunjang ya, yang dapat menunjang kinerja, yang dapat menunjang kinerja. Nah, jadi ketika misalnya pabrik didirikan tapi keberadaan pemasoknya itu tidak memadai ya, atau jumlahnya sedikit, bahan pasokannya kualitasnya tidak baik, nah itu tentu akan mengganggu proses produksi dan hasil produksi ya. Nah, demikian juga perantara. Apabila tidak kondusif, ya artinya jumlah perantaranya sangat terbatas, kemudian tipikal perantaranya juga kualitasnya tidak baik ya, kemampuan akses pasarnya rendah. Nah, ini juga akan mengganggu untuk mendistribusikan ya. Nah, industri pendukung ini berkaitan dengan infrastruktur listrik, air bersih, jalan ya, jembatan, internet ya, dan industri-industri pendukung lainnya ya. Nah, banyak investor swasta yang mikir-mikir sekali untuk masuk ke Kalimantan Barat ini. Nah, yang dikhawatirkan adalah keberadaan industri pendukung ini ya. Contoh misalnya jaringan listrik, ketika listrik padam tentunya
produksi harus tetap berjalan, maka ya mau tidak mau harus membeli pasokan air bersih. Ini tentunya konsekuensinya adalah mengeluarkan biaya. Nah, begitu juga air bersih mengandalkan air kapuas. Ketika musim kemarau panjang, air ledeng tidak lancar, ataupun kalau jalan airnya keruh atau rasanya asin. Nah, sehingga supaya tetap bisa melakukan produksi harus menggunakan air yang layak pakai, kita membeli air. Nah, membeli air ini ya tentunya konsekuensinya pengeluaran biaya ya. Nah, demikian juga jalan, jembatan, ya, badan jalan yang relatif kecil, pengangkutan semestinya bisa dilakukan lewat kontainer atau kendaraan yang lebih besar, tapi karena sangat berisiko, akhirnya menyesuaikan menggunakan mobil pickup yang lebih kecil, sehingga ini harga biaya transportasinya menjadi lebih tinggi ya. Nah, hal-hal inilah yang membuat keengganan investor untuk menanamkan investasinya di Kalimantan Barat ini ya. Nah, demikian penjelasan mengenai teori keunggulan kompetitif. Kita lanjutkan, yang keenam adalah teori investasi internasional. Teori investasi internasional ini terbagi tiga. Yang pertama teori keunggulan kepemilikan, yang kedua teori internalisasi, dan yang ketiga teori gabungan Dunning. Teori keunggulan kepemilikan ini menjelaskan tentang bahwa suatu perusahaan yang memiliki aset bernilai yang menciptakan keunggulan bersaing di dalam negeri dapat menerobos keunggulan tersebut untuk masuk ke pasar luar negeri melalui penanaman modal asing ya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang pertama modalnya adalah memiliki aset bernilai ya. Jadi untuk mampu menembus ke pasar luar negeri, yang pertama perusahaan itu harus memiliki aset yang bernilai. Aset bernilai yang seperti apa? Nah, aset ini kan ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud ya. Nah, yang berwujud kita dapat lihat informasinya di laporan keuangan, yaitu neraca di bagian aktiva ya. Ada persediaan, ada piutang, ada kendaraan, ada bangunan, tanah, mesin, dan lain-lain ya. Nah, bangunan akan bernilai ketika bangunan ini memang pemanfaatannya dimanfaatkan dengan maksimal. Demikian juga mesin ini akan bernilai apabila ya pemanfaatan mesin itu juga optimal. Jadi jangan sampai misalnya mesin berkapasitas 100 ton tapi kemampuan produksi kita hanya 50 ton sehingga kapasitas menganggurnya lumayan besar 50 ton. Nah, ini kemampuan mesin untuk menghasilkan menjadi rendah ya. Nah, demikian juga persediaan. Persediaan itu dikatakan bernilai ya persediaan yang seperti apa? Persediaan yang memang kualitasnya baik, yang memang mampu memenuhi selera pasar ya. Nah, jadi untuk penyimpanan, kemudian penyimpanan dan pemeliharaan persediaan ini memang perlu penanganan sehingga tidak mengganggu nilai dari aset-aset tersebut, nilai dari persediaan tersebut ya. Nah, demikian juga piutang. Piutang dikatakan bernilai yang seperti apa? Ya, kalau kita piutang artinya pihak lain berhutang ke kita. Kalau pembayarannya macet, tentu itu akan mengganggu sirkulasi keuangan dari organisasi. Nah, sehingga piutang yang bernilai ini adalah piutang yang tertagih tepat waktu. Itu maksudnya. Jadi kalau pengelolaan piutangnya ini baik, maka piutang ini akan lebih mudah untuk terkonversi menjadi kas atau penjualan bersih yang kemudian berdampak pada peningkatan laba ya. Nah, kemudian apabila perusahaan memiliki aset bernilai, ini akan menjadi modal bagi perusahaan untuk mampu meraih keunggulan bersaing. Nah, keunggulan bersaing inilah yang menjadi modal utama untuk mampu melakukan penanaman modal asing ke luar negeri atau PMA ya. Nah, ini maksud teori keunggulan kepemilikan. Jadi kepemilikannya ini adalah aset bernilainya tadi ya, yang mampu menghasilkan keunggulan bersaing. Nah, yang kedua adalah teori internalisasi. Teori internalisasi menyatakan bahwa jika biaya transaksi ternyata rendah,
perusahaan akan lebih mungkin mengikat kontrak dengan pihak asing dan melakukan internalisasi dengan melisensikan mereknya atau mewaralabakan pengoperasian bisnisnya, ya. Nah, teori internalisasi ini adalah teori yang merekomendasikan untuk masuk ke pasar asing melalui lisensi dan waralaba atau lewat sistem kontraktual, ya. Nah, kita coba lihat simpulannya. Apabila biaya transaksi rendah. Apa maksudnya biaya transaksi? Biaya transaksi ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai konsekuensi dari terjalinnya kerjasama atau partnership di antara pihak-pihak yang berada di negara tujuan, ya. Nah, jadi ketika kita memutuskan untuk menjalin kontrak dengan pihak asing, partner bisnis di negara tujuan, tentunya ada konsekuensi biaya yang dikeluarkan. Misalnya, biaya perizinan, biaya untuk pengikatan kontrak, biaya untuk badan hukum, dan biaya-biaya lainnya, ya, biaya birokrasi dan lain sebagainya. Nah, itu apabila rendah, maka sangat direkomendasikan untuk melakukan kerjasama, ya, karena di tiap negara biaya transaksi ini berbeda-beda, ya. Negara-negara yang memang cenderung memiliki kebijakan membuka investasi asing masuk ke negaranya seringkali membuat biaya ini menjadi rendah, ya, dengan birokrasi dan perizinan yang lebih mudah, ya. Nah, jadi syaratnya demikian, kerjasama kontraktual antara partner bisnis yang ada di negara tujuan itu menjadi rekomendasi ketika biaya transaksi itu rendah, ya. Nah, kerjasama kontraktual menurut teori internalisasi yang dapat dilakukan adalah melalui lisensi dan waralaba. Kalau lisensi ini berlaku untuk industri manufaktur, artinya yang menghasilkan produk fisik, sedangkan untuk waralaba ini berlaku untuk industri jasa atau yang menghasilkan layanan, ya. Mengenai lisensi dan waralaba ini akan lebih detail kita bahas pada pertemuan tentang cara masuk ke pasar asing. Nah, berikutnya adalah teori gabungan Dunning, ya. Teori investasi internasional yang berikutnya adalah teori gabungan Dunning. Teori ini memadukan keunggulan kepemilikan, keunggulan lokasi, dan keunggulan internalisasi untuk membentuk satu teori tentang penanaman modal asing, ya. PMA mencerminkan aktivitas bisnis internasional maupun aktivitas bisnis yang terdapat di negara tersebut. PMA akan terjadi apabila 3 kondisi terpenuhi. 3 kondisi ini yaitu keunggulan kepemilikan, keunggulan internalisasi, dan keunggulan lokasi, ya. Nah, jadi teori internalisasi investasi internasional yang pertama itu teori keunggulan kepemilikan. Nah, teori keunggulan kepemilikan di sini dimaksudkan adalah apabila organisasi memiliki aset-aset yang bernilai sehingga mampu meraih keunggulan bersaing, ya. Kemudian keunggulan internalisasi maksudnya kemampuan untuk dapat menjalin kerjasama dengan pihak lokal di negara tujuan. Jadi menginternalisasikan pihak lain turut serta dalam bisnis yang kita lakukan. Itu maksudnya internalisasi, ya. Nah, tidak semua perusahaan mampu melakukan ini, karena perusahaan-perusahaan melakukan ini adalah perusahaan yang ya pasti memiliki keunggulan bersaing tadi, ya, mereknya yang sudah terkenal, kualitasnya yang memang sudah terkenal tinggi, kemudian nama baik reputasi perusahaan. Karena mitra lokal tentu tidak akan juga serta-merta mengiyakan untuk menjalin kerjasama apabila tidak menguntungkan bagi dirinya. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu bahwa organisasi atau perusahaan memiliki keunggulan internalisasi ini. Nah, yang ketiga, ya, ini adalah keunggulan lokasi, ya. Nah, keunggulan lokasi ini maksudnya adalah keunggulan yang dimiliki oleh negara tujuan, ya. Jadi apabila negara tujuan ini memang memiliki lokasi yang strategis,
ya. Jadi lokasi strategis ini ya bisa jadi karena letaknya yang berdekatan dengan pasar-pasar tujuan. Lokasi ini memiliki keunggulan bahan pasokan yang dengan kualitas yang baik, ya. Kemudian lokasi ini memang memiliki permintaan yang tinggi, ya. Nah, itu mendorong untuk terwujudnya penanaman modal asing, ya. Ini maksudnya gabungan Dunning, ya. Jadi gabungan Dunning ini dia menggabungkan keunggulan kepemilikan, keunggulan internalisasi sebagaimana dua teori sebelumnya, dan satu lagi dilengkapi dengan keunggulan lokasi. Nah, inilah kemudian yang mendorong untuk terjadinya penanaman modal asing. Baik, demikian materi tentang teori-teori yang melandasi aktivitas manajemen internasional. Jadi ada 6 teori yang kita bahas. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.